Assalamualaikum. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung dengan Forum Podcaster Indonesia. Jangan lupa ikuti atau subscribe. Marilah kita nikmati bersama berita dan informasi menarik berikut ini. Saiful Mujani mengatakan, pemilu jurdil bisa dilakukan jika Jokowi dimakzulkan. Mantan pendukung Jokowi 2 periode, Saiful Mujani, berpendapat jika ingin mendapatkan pemilu yang jurdil, jujur dan adil, maka Jokowi harus dimakzulkan terlebih dahulu. Sebab cawe-cawe Jokowi sudah sangat gamblang dan makin masif yang membuat pasangan capres nomor urut 01 dan nomor urut 03, sulit mendapatkan keadilan. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi publik berjudul, Situasi Sosial dan Kebatinan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024, yang digelar di Jakarta, Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Saiful Mujani mengatakan, harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Jokowi. Ada orang yang bilang berbahaya, pemakzulan itu bisa keos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun 2024, mungkin proses pemakzulan belum selesai. Tetapi itu harus dilakukan, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa siapapun orang yang didukung Jokowi, sangat tidak layak untuk dipilih. Itu proses yang sangat penting. Bahwa kemudian, jika sampai Jokowi turun, belum selesai juga proses pemakzulan, tidak apa-apa, tetapi kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Jokowi berhenti, kan bisa masuk penjara, kata Saiful. Jokowi paham betul kondisi masyarakat saat ini, di mana hanya ada 40% masyarakat Indonesia, yang paham dan melek politik, sementara 60% lainnya adalah mereka yang tidak tahu tentang politik nasional, paparnya. Belum lagi lanjut Saiful, jumlah penerima bansos yang mencapai 20 juta, lalu dikalikan 3 menjadi 60 juta. Angka yang cukup besar. Merawat orang seperti ini gampang saja bagi Jokowi karena ia punya segalanya, punya resources, punya sistem dan punya energi, tegasnya. Saiful menegaskan bahwa, Jokowi menjaga dan memelihara masyarakat seperti ini dengan bansos, padahal bansos itu uang rakyat. Stigma yang berkembang di masyarakat adalah Jokowi orang baik, sering bagi-bagi sembako dan pupuk murah. Ini yang membuat masyarakat senang dengan Jokowi, padahal semua itu duit APBN alias duit rakyat Indonesia, bukan duit Jokowi. Fakta di lapangan, bahwa masyarakat saat ini banyak yang mengalami kesulitan hidup, jatuh dalam jurang kemiskinan, hidup dalam kesusahan, dan banyak yang bunuh diri. Dalam situasi seperti ini, kata Saiful, semestinya tidak ada yang memilih orangnya Jokowi, mereka mestinya bisa pilih Anies agar ada perubahan. Akan tetapi Jokowi bisa memelihara yang 60% itu, dengan bansos dan pupuk subsidi besar-besaran. Oleh Jokowi semua dipegang dan dikendalikan. Pemilu jadi tidak jurdil. Pemilu 2024 tidak ada gunanya, karena tidak ada perubahan. Maka untuk mendapatkan pemilu yang jurdil, Saiful berpendapat Jokowi harus dimakzulkan, untuk menegakkan integritas. Inilah cara menjaga integritas. Berharap pemilu netral kepada KPU dan Bawaslu, tidak bakal digubris, sebab penentunya adalah Jokowi. Jokowi melakukan kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur, tegasnya. Tidak ada etik sama sekali di MK, tidak menghargai konstitusi. Seharusnya Jokowi melarang Gibran maju. Yang terjadi dia malah mendoakan, katanya geram. Menurut Saiful, Pemilu 2024 adalah akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan Jokowi secara sistemik, masif, dan terstruktur. DPR tersandera, padahal hanya butuh 30% untuk memakzulkan presiden. Mereka sesungguhnya tidak happy. Bagaimana mungkin seorang ketua partai besar yang seharusnya bisa menjadi capres, nyatanya menjadi calon wakil pun tidak bisa. Secara objektif gak mungkin bahwa dia happy. Munas partai memutuskan ketua umum partai, akan otomatis menjadi capres atau cawapres, hari ini tidak jadi apa-apa malah diberikan kepada putra mahkota. Apa tidak mangkel, paparnya. Mujani juga menyentil anomali yang terjadi di masyarakat.
Di satu sisi masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi, di sisi lain hidup makin susah. Tapi oleh Jokowi, situasi seperti ini ditutupi dengan bagi-bagi bansos. Tak hanya itu, Mujani mengungkapkan rasa takut akan hasil pemilu 2024, yang akan menimbulkan ketidakpuasan. Yang saya takutkan adalah, dengan adanya kekisruhan sepanjang 2023, orang akhirnya tak percaya hasil pemilu 2024. Mereka lalu bikin keributan. Untuk ribut tak perlu 40% jumlah pemilih turun semua. Cukup 1 juta orang di Jakarta bakar-bakaran, maka akan ribut. Pemilu yang jujur dan fair adalah pemilu tanpa Jokowi, paparnya. Saiful menilai bahwa orang yang ditunjuk Jokowi tidak layak untuk dipilih. Pemilu ini pemilu Jokowi bukan Prabowo. Tapi mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Prabowo pingin jadi presiden, dan Jokowi pingin anaknya jadi wapres. Begitulah, jadi sekali lagi, yang wajib kita pahami adalah, pemilu 2024 akan berlangsung jujur dan adil, bila sebelumnya, Jokowi dimakzulkan. Dan pemilu 2024 pasti berjalan curang jika Jokowi masih berkuasa dan belum dimakzulkan. Sekian, semoga rakyat Indonesia memahaminya. Forum Podcaster Indonesia mengucapkan, sampai jumpa lagi di berita dan informasi berikutnya. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.